Selamat malam rekan-rekan tombol PTT. Jumpa kembali di video apa nih? Unboxing ya. Ini kebetulan kita kembali dapat kiriman. Nah, seperti biasa. Kiriman perangkat, apa perangkatnya ya nanti kita sambil lihat gitu. Nah, tentunya semoga rekan-rekan tombol PTT yang selalu setia, yang selalu meramaikan baik itu di jaluran komunikasi, Jido, TeamSpeak, Mumble, Walkie-Fleet, Global ataupun yang selalu mengikuti YouTube-nya, Instagram, Facebook. Ya, doa terbaik buat kita semua selalu sehat. Demikian ya, tanpa berpanjang lebar, coba kita langsung buka ya. Isinya apa rekan-rekan gitu. Ya, sambil proses unboxing ya rekan-rekan. Mungkin rekan-rekan yang baru bergabung di jaluran tombol PTT, yang baru lihat video YouTube tombol PTT, mari rekan-rekan ikut gabung di jaluran channel tombol PTT yang suka berkomunikasi. Kita coba berkomunikasi menggunakan aplikasi yang berbasis aplikasi internet. Nah, ada aplikasi Jelo, Mumble, TeamSpeak, dan Walkie-Fleet ataupun Global. Itu silahkan ya. Ini untuk paketannya rekan-rekan sudah terbuka, sudah terbuka. Nah, ini rekan-rekan apa nih isinya? Ternyata dua ya, dua POC. Wah, ini dia. Ini untuk perangkatnya. Kita ini karena sama ya, yang satu kita simpan. Jadi di sini tertera apa nih? Network Digital Tracking Radio, POC radio. Nah, ini tulisannya. Nah, ini sebelah kiri, sebelah kanan, bawahnya, belakang, samping belakang, samping depan ya. Oh, ini sudah kelihatan ya. POC-nya apa? Itu Kinota Dual Band FN Transceiver POC K6. Jadi ini perangkatnya udah ketahuan ya, Kinota yang lagi viral juga nih gitu. Salah satu perangkat kalau lihat di marketplace, perangkat ini termasuk jajaran perangkat yang sangat paling ekonomis ya harganya. Mungkin hampir mirip dengan yang viral terdahulu, ada Kasun ZL10 ya, ataupun Kasul ZL18 update nya, ataupun Texas B5. Demikian ini perangkatnya. Sebelum ke perangkat, seperti biasa ini ada user manual dengan bahasa apa ini. Kalau ini user manualnya bahasa Inggris, yang ini dan ini kalau nggak salah ini kartu garansi plus enggak nih, panduan Zelo dalam bahasa Inggris. Jadi dalam bahasa Inggris ya. Jadi ini panduan penggunaan Zelo-nya. Itu lanjut perangkat dulu ya. Ya udah, kita ke perangkat dulu. Ya, untuk perangkatnya Kinota. Itu Kinota K6 ini. Kinota K6 gitu nih untuk serial numbernya. Untuk SIM cardnya di sini teman-teman kita lihat ya. Oh, SIM cardnya dual SIM card gitu. Untuk SIM cardnya dual SIM card. Untuk tombolnya ada menu atas bawah, exit, P1 P2, di samping ada PTT dan dua tombol. Kalau di video sebelumnya ini biasanya tombol kunci sama home, cuman atau ini di Kinota seperti ini. Ini ada layar, ada tulisan Kinota, speaker, mikrofonnya ini di mana ya?
Kalau yang kemarin ada di sini, kita lihat posisi mikrofonnya. Oh, ini mikrofonnya ada di sini teman-teman, ada di depan ya, di atas ini. Kalau PTT untuk antena nah untuk powernya ternyata dijadikan satu sama volume ya, ada tekan ya, udah ada kelihatan. Nah, ini untuk headsetnya. Oh, ternyata Type C teman-teman. Type C ini berarti ini udah gabung. Kebanyakan biasanya ini charger, headset sama untuk program, untuk ya settingnya gitu. Dia jadi satu ternyata. Untuk di atas tidak lagi. Sekalian pasang antena ya. Ini antenanya, antena 4G ya biasanya. Oh, 5G malahan ini. Oh, enggak, 4G itu. Untuk antenanya langsung kita pasang. Terus ini ada bell clip sama lanyard sama chargernya. Sebelum kita ke baterai, kita load chargernya ya. Chargernya udah Type C ya, Type C. Untuk ini agak kelihatannya ini AC adapternya, outputnya. Nah, ini outputnya berapa ampere nih ya, kecil aja sebetulnya, sampai saya lihat ya. Ini outputnya 0,2 ampere ternyata, jadi belum pas charging ya. Outputnya 1 ampere, itu yang tadi 0,2 itu inputnya gitu, jadi 5 volt 1 ampere demikian. Oke, untuk chargernya sekarang kita lari ke baterainya. Terakhir baterai ya, baterainya untuk Kinota itu ada di 3,7 volt 5000 ampere, 5000 ampere ya, 5000 ampere, 5000 mAh miliampere hour ya, gitu. Jadi 5000 mAh cukup lumayan besar sih secara tulisannya, tapi memang kalau ini awet sih. Kalau POC cuma sekedar audio, dan ini juga terpantau secara layarnya juga kecil. Demikian rekan-rekan, kita coba nyalakan ya. Untuk secara bodinya juga tapi sama aja ya, rata-rata, cuma ini layarnya agak lebih kecil kalau saya bandingkan dengan beberapa POC viral kayak Kasun ZL10 Texas, terus ada ZL40 38 yang pernah saya pegang, ada yang Osaka atau Texas ya, yang Q8 juga lebih besar. Nanti coba kita bandingkan ya sambil kita nyalakan. Oh, nyalakannya di sini rekan-rekan, di atas. Nah, ternyata ini untuk nyalakannya. Lihat indikatornya udah nyala. Sambil kita ini hidupkan dulu. Coba saya ambil untuk yang ini ya, untuk yang Osaka Q8 belum di review teman-teman, tidak apa-apa. Nah, ini untuk Osaka ya, perbandingan secara ininya, secara bodinya ya. Secara bodinya ternyata hampir sama ya, tingginya lebih tinggi Osaka, beda sedikit. Secara lebarnya juga sebenarnya ya sedikit aja sih selisihnya gitu. Cuma secara layar sudah terlihat lebih kecil untuk Kinota gitu. Untuk tebalnya sama tapi lebih tipis Osaka, lantainya lebih tinggi ya, seperti itu ya. Nah, ternyata untuk baterainya sama rekan-rekan. Untuk Kinota juga ada tempat chargernya di belakang. Cukup sangat senang ya kalau dengan POC yang di belakangnya ada chargernya. Jadi apalagi kalau ini berbeda dengan Osaka ya. Kalau Osaka ini micro sama Type C, sedangkan dibawakan Type C, berarti kan lewat
baterai. Kalau ini dua-duanya Type C, jadi lebih enak itu, jadi lebih ini. Cuma secara aksesoris Osaka bisa menggunakan ini ya, aksesoris yang lain. Oke lah, kita bahas Kinota. Kita sambil kita lihat, barusan sudah nyala, sekalian kita review aja ya, karena mungkin kalau secara ini akan bikin video 2 kali, nggak apa, langsung review singkat aja. Kita lihat di dalamnya ya, yang tersedia memang Jilo aja ternyata rekan-rekan, bawaannya cuma Jilo. Coba lihat kita tentang radionya ya. Untuk ini status ya, baterainya, email dan yang lain lah ini. Terus kita lanjut, prosesornya Qualcomm, Androidnya versi Android 5.1. Kalau secara memorinya kita nggak bisa lihat ya rekan-rekan, harus tambahan aplikasi gitu. Jadi itu sama aja sama POC yang lain untuk Androidnya Android 5 gitu. Jadi itu, sambil coba sebentar kita cobain ya, nyoba login untuk Jilonya. Saya masukkan akun dulu ya. Ini rekan-rekan untuk Jilonya ya, setelah disetting ya. Ini untuk Jilonya. Ya sekedar ini aja ya, karena kalau untuk yang lain belum kita coba ulak-ulik gitu. Jadi kalau saya lihat juga ya standar POC dengan harga di bawah 1 juta ya, cukup lumayan worth it lah gitu. Untuk keypad arahnya juga lengkap, kiri kanannya pakai P1 P2. Ini kunci gitu. Ternyata ini fungsi yang ini yang belum saya ketemu gitu. Jadi tombol home-nya yang belum saya nemu nih rekan-rekan. Nanti mungkin rekan yang sudah menggunakan Kinota mungkin bisa info untuk masuk settingan. Ini enggak ada fungsinya ya, menu ini enggak ada. Kalau setting lewat ini ditahan lama. Ini masuk settingan, ini radio, cuma ini aja pilihannya. Ini terlalu terang kayaknya. Aplikasi, oh ini ada aplikasinya rekan-rekan. Ini kelebihannya dibanding yang kemarin. Cuma ini tidak ada reset. Ada factory resetnya, menunya itu rekan-rekan. Jadi nggak ada factory resetnya, cuma ada aplikasi. Kita redupkan ya biar agak kelihatan terusnya ya gitu teman-teman. Untuk Jilo yang di terbawah defaultnya kita lihat versi 4.67. Ini yang biasa yang dipakai itu rekan-rekan. Jadi untuk coba kita ini ya, coba kita saya buat solo. Coba kita buat untuk transmit ya, terutama rekan-rekan biasanya nyari fitur layar off. Coba kita pakai Eho ya. Ini tes 1 2 3 tes. Tes 1 2 3 tes. Nah, udah bisa ya. Coba posisi dikunci ya.
Nah. Oh, layarnya nyala teman-teman. Jadi posisi layar nyala, jadi posisi nyala, layarnya nyala. Itu tadi tombol PTT notif ya, gitu. Jadi posisi layar mati, ternyata PTT-nya bisa ditekan tapi layarnya langsung nyala. Nah, itu gitu rekan-rekan, sekedar informasinya untuk yang belum itu daya tahan baterainya ya. Yang pasti ini udah bisa. Tahun 75. Gitu rekan-rekan. Demikian untuk unboxing Kinota K6. Rekan-rekan yang penasaran, terutama yang menunggu upload dari channelnya Tombol PTT. Jadi itu perangkat ini ya sangat lumayan worth it lah kalau kita rekan-rekan mau mempergunakan perangkat ini sebagai Zilo ya. Untuk Zilo cukup lumayan, dengan kondisi perangkat juga lumayan ya kecil lah. Untuk tombol-tombolnya juga kalau menurut saya dibilang empuk juga, nggak terlalu, tapi secara posisinya juga lumayan empuk lah gitu. Demikian sekedar informasi. Yang saya suka dari Kinota adalah knob di atas ya, karena untuk pengaturan volume itu dengan potensio, walaupun nggak kelihatan barnya, tapi yang pasti dengan potensio itu yang paling kelebihannya adalah adjust volume ketika kita pengen mengambil posisi volume kecil. Itu sangat yang saya suka. Jadi kita bisa ketika terutama pas istirahat ya, itu kita bisa ngambil posisi yang paling sekali, nggak terlalu mengganggu istirahat ya. Jadi ngecilkannya lebih enak dibanding dengan volume yang tanda tombol, terutama yang bar itu kita semut kecilnya itu nggak dapat ya, suara kecil tapi lebih semut gitu ya. Karena biasanya kalau menggunakan tombol volume itu step volume itu enggak seperti potensio gitu. Itu mungkin yang positif dari Kinota. Sama chargernya sama-sama datanya Type C, jadi ini sangat mempermudah karena akan sama dengan chargeran. Cuma biasanya rekan-rekan hati-hati, jangan sampai perangkat POC walaupun Type C itu di charger dengan chargeran fast charging ya, gitu, supaya kita menjaga perangkat juga tetap terjaga ya. Demikian rekan-rekan untuk unboxing dan review singkat dari Kinota K6, sangat worth it dengan harga yang ada. Ini termasuk salah satu yang ekonomis dengan fitur yang disediakan gitu. Tentunya semoga menjadi informasi bagi rekan-rekan mencari perangkat. Demikian menjadi gambaran dan sebagai informasi yang lain. Demikian tentunya rekan-rekan, saya harapkan rekan-rekan terutama yang baru menonton video ini, silakan ayo gabung di channel Tombol PTT untuk berbagi sharing, berkomunikasi, bersilaturahmi. Demikian, jangan lupa subscribe-nya, tetap follow untuk channelnya Tombol PTT baik di YouTube, Facebook ataupun di Instagram. Demikian tentunya rekan-rekan, ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.